Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini bisa ketemu lagi dalam acara kajian Baitul Hikmah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Saya Tata kembali lagi di PDM TV Kota Yogyakarta untuk mengawali acara pada malam hari ini. Kesempatan malam hari ini Ahad 13 Maret 2022 nanti akan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Damami Sen MAG dengan tema tanda-tanda kebodohan. Dan malam hari ini nanti di Aula PDM Kota juga sudah siap dengan rekan saya Adim yang akan mendampingi atau memandu acara kajian Baitul Hikmah pada kesempatan malam hari ini. Dari Studio 1 PDM TV Kota Yogyakarta kepada rekan saya Adim, disilahkan. Di mimba di wa antum zolimun. 1, 2, 3. Mimba di wa antum zolimun. Ya. Baik para jamaah, pada bagian pertama dari ayat ini walaqad wa itu huruf safatain, huruf bibir. Jadi makhrajnya di lisan, di bibir kita ini, di safatain ini, dua bibir ini. Jadi caranya itu mengucapkan gini, dimoncongkan dulu wa, nah itu wa, itu bukan wa tapi wa. Walaqad, walaqad, qalqalah, ya qalqalah. Walaqad ja'akum, ja kita panjangkan, mat wajib. Ja'akum, dengung, ada mem sukun ketemu dengan mem. Mem itu juga termasuk makhrajnya di safatain, di dua bibir kita ini. Jadi kalau mem itu tinggal dikatupkan dan dibuka itu udah tanpa tekanannya. Kalau pakai tekanan itu nanti jadi huruf ba. Enak sekali, mudah sekali. Maka mem itu termasuk huruf yang disebut dengan sifatnya itu idlaq. Idlaq itu mudah diucapkan. Ja'akum Musa bil bayinat. Kemudian kata bil bayinat, bil alif lam. Ada alif lam. Jadi lam itu juga termasuk huruf yang idlaq, mudah diucapkan. Makhrajnya itu ada di namanya hafatul lisan. Kalau ini lidah, lam itu di tepi lidah. Tepi lidah bagian tengah sampai depan, itu namanya huruf lam. Dan mengucapkan huruf lam sukun jangan ditawalludkan. Tawallud dikata tawallada, ya tawalladu tawallud, artinya beranak. Lamnya seolah-olah beranak. Bil, nah itu. Bil, itu salah. Jadi bil. Jadi nanti dal itu, maaf, huruf lam itu dipadalke. Dipadalke dengan apa namanya, langit-langit. Bil, nah itu, ya. Kalau nggak ditawaludkan. Bil bayinat, ta, diakhiri dengan huruf ta. Tatitubat, huruf ta itu juga huruf lisan. Dia namanya di
torful lisan, di ujung lidah. Tetapi ta itu ujung lidah disenggolkan, dikenakan. Nah, dal, ta sama to, ya itu satu makhraj di tempat tumbuhnya gigi bagian dalam. Jadi ini di dalam gigi itu, di gusinya bagian dalam, bagian atas. Maka dan sifatnya huruf ta itu hames. Hames itu mengeluarkan nafas. Tapi sekaligus ta itu sifatnya siddah. Siddah itu menahan menahan suara. Jadi mengucapkan ta itu nanti keluar nafasnya. Bil bayinat. Nats. Kalau di sini kelihatan gitu. Tapi bukan nats, bukan gitu. Itu tipis. Kemudian bagian kedua, bil bayinati summat takhadtum. Summa mimnya tasdid, saddah, nyebutnya boleh saddah, boleh tasdid, boleh siddah. Kalau mim bertasdid, maka dibaca gunnah, berdengung, gunnah musaddadah, berdengung karena bertasdid. Summat takhadtum. Jadi ini ada huruf zal mati ketemu dengan ta. Itu meskipun dekat tapi beda-beda sifatnya. Jadi kalau sama-sama di ujung lidah, ya zal. Kalau zal itu ujung lidah nyenggolnya ke gigi seri, pucuknya gigi seri. Kalau ta itu di dalamnya, nah itu. Maka summat takhadtum. Jadi ketika tum itu dalnya ditarik. Nah itu. Summat takhadtum. Summat takhadtumul ijla mim ba'di. Summat takhadtumul. Alif lam lagi, ketemu alif lam. Idhar qamariyah. Dibaca jelas, tapi jangan sampai tawallud seperti tadi. Seolah-olah seperti kayak kol-kolah, tawallud itu. Beranak, lamnya beranak. Tsummat takhadtumul ijla. Ijla, kol-kolah. Kol-kolah itu ada dua, kol-kolah sughro dan kubro. Sughro itu yang huruf kol-kolahnya sukun. Ini enggak ada memang. Nah, antara sughro dan kubro itu dalam praktek sama, dalam praktek. Hanya penamanya saja. Sughro itu karena sukun. Meskipun kecil istilahnya, kol-kolah kecil. Tapi dalam praktek nggak bisa kita baca kecil. Nanti nggak terdengar. Misalnya, nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus begitu. Ijla mim ba'di. Ada iklab di situ. Kemudian mim ba'dihi wa antum zolimun. Kita garis bawahi mengucapkan antum ikhfa. Ikhfa kategori yang disebut dengan ikhfa akrob. Karena ta itu berdekatan dengan nun. Jadi kalau nun makhrajnya itu sama-sama di ujung lidah. Tapi kalau nun itu
ini ujung lidah. Nun itu kalau paling depan ini nanti lam ini ya. Dari pinggir tadi ke lam itu ke sini, nun itu di belakangnya sedikit. Di belakangnya kiro, tapi masih di ujung lidah. Itu nun. Sedangkan ta itu di ujung lidah tapi nyenggol ke gigi seri. Ujung gigi seri. Maaf, bukan ujung. Di belakang ini, ya itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian zolimun, zo, sa, zal dan zo itu satu makhraj, makhrajnya sama, ya sama-sama di ujung lidah, zal, sa dan zo. Nah itu yang membedakan itu nanti adalah sifatnya. Kalau zo itu sifatnya isti'la. Isti'la itu diangkat lidahnya sampai ke langit-langit. Nah itu zo. Dan sekaligus namanya idbak. Idbak itu lengket. Jadi sodot to zo itu di 4 huruf yang lengket dengan langit-langit. Nah itu yang membedakan. Jadi saya kira itu. Mudah-mudahan kita selalu terus akrab dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Matur nuwun Ustaz Damamizin sudah rawuh ini. Jadi, banyak khilaf dan kurang, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiron kami ucapkan kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI yang telah memandu kita dalam tahsin Al-Quran setiap malam Senin. Oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin rahimakumullah, agar kiranya kita selalu belajar dan terus belajar untuk memperbaiki bacaan kita sehingga kita dalam membaca Al-Quran semakin hari semakin berkualitas bacaan kita. Dan tentunya tidak bosan-bosan Ustadz Haji Aris Madani selalu mengingatkan semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita sehingga Al-Quran dapat menjadi penolong kita di akhirat kelak nanti. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita memasuki kajian Baitul Hikmah pada kesempatan malam hari ini dengan tema yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, yakni dengan mengangkat tema tanda-tanda kebodohan. Tanda-tanda seperti apa yang dikategorikan tentang kebodohan tersebut? Oleh karena itu, marilah kita simak dan resapi bersama materi kita yang akan menyampaikan langsung dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Damamizin MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semangat ya Ustadz ya. Insya Allah Ustadz semangat dan Ustadz sehat dan insya Allah tetap akan menyampaikan materi kita dengan puas pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita simak dan resapi bersama materi kita pada kesempatan hari ini dengan tema tanda-tanda kebodohan yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Damamizin MAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih betulnya. Iya. Saya akan teruskan. Alhamdulillah ini Bapak-bapak sudah yang offline sudah mulai banyak yang hadir. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti penuh lagi. Ya, yang online juga ada, yang offline makin banyak, insya Allah. Ini apalagi saya hanya lihat di WA itu katanya MUI sudah mengumumkan resmi kalau sholat sudah boleh rapat ya, softnya, tapi ini masker tetap dipakai. Kalau di Arab Saudi itu memakai masker itu sana katanya yang saya dengar itu adalah di ruang tertutup.
Tapi kalau ruang terbuka, misalnya itu tidak pakai masker boleh. Tidak tahu kalau tawaf itu masuk apa tertutup atau terbuka. Kalau di Masjidil Haram memang luas ya, luar biasa itu luasnya. Saya tidak tahu itu definisinya itu tertutup apa terbuka itu. Iya. Ya baiklah, tidak apa-apa. Tapi yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti Ramadan ini kita sudah mulai ada longgar lah. Hati itu longgar. Ya menghadapi ini balaknya Allah itu ya. Ya sudah, kalau memang itu harus dilakoni ya, kita lakoni lah. Bapak-bapak dan Ibu. Baiklah, ini kita meneruskan pembahasan dari kitab Al-Hikam ini, Ibnu Athaillah ini naskah atau teks yang kalau ditulis dalam aslinya ini, yakni naskah ke-81 ya, teks 81 urutan asli. Karena itu saya mencoba untuk menjelaskan ya, mengenai hal itu. Insya Allah ini Bapak sudah melihat sendiri teksnya, sudah saya buatkan. Ini teksnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kulla ma alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Jadi man orang ra'aita yang engkau tahu kepadanya man itu pada orang itu mujiban yang selalu menjawab ala kulli ma su'ila terhadap setiap apa yang ditanyakan. Wa dan mu'abbiran itu menjelaskan. Tibar itu ya menjadi apa alat untuk mencerahkan. Kalau mu'abbiran itu menjelaskan. Anda tentang, an itu tentang ya. Kulli ma syahida terhadap segala hal yang dia saksikan. Wa dan zakiran dia mengingatkan. Kullama alima apa yang ia memiliki ilmu terhadapnya atau mengetahui terhadapnya. Wastadillah bidzalika, karena itu menunjukkan ala wujudi jahli atas kenyataan kebodohannya. Jadi ini judul ini ya, tanda-tanda kebodohan ini. Tanda-tanda kebodohan yang difokuskan ke orang-orang yang memiliki pengalaman rohani. Jadi bodohnya bukan ukuran bodoh ilmu pengetahuan biasa itu. Tapi adalah pengalaman dan pengetahuan alam rohani. Gitu. Nah terus yang dihadapi adalah orang yang belum atau tidak memiliki ilmu atau pengalaman rohani. Gitu. Jadi kalau ini misalnya orang yang mengalami pengalaman rohani berhadapan orang yang belum dan tidak. Nah ini menanyakan itu pada orang ini. Lalu ini menanggapi. Nah oleh Ibnu Athaillah mengatakan orang-orang ini bodoh. Jadi bodohnya dalam ukuran ilmu pengetahuan rohani. Gitu. Jadi bukan bodohnya ilmu pengetahuan ini keseharian itu, tidak. Beliau tidak menilai itu, enggak. Tapi ini loh orang-orang yang mengalami pengalaman rohani ini loh. Jangan menanggapilah untuk sementara kepada orang-orang yang bukan atau tidak mengalami alam rohani. Gitu. Nah bagaimana kejadiannya ini yang akan kita uraikan.
Kalau terjemahan per huruf saya kira sudah ya. Apa saya bisa lihat. Terjemahan lengkapnya dulu. Orang yang kau lihat selalu menjawab terhadap apa saja yang ditanyakan oleh orang lain, dan dia menjelaskan tentang segala sesuatu yang dia saksikan, dan dia selalu sebutkan seluruh apa yang dia ketahui, maka dengan segala tindakannya itu menunjukkan kenyataan kebodohannya. Gitu. Jadi Ibnu Athaillah menilai orang ini, dia jujur mencoba, karena ditanya mungkin ya, orang luar itu ingin tahu lah dalam tanda petik saja. Tapi kalau Ibnu Athaillah, jangan ditanggapi dulu lah, lebih baik diam dulu. Nah nanti apa sebabnya, nanti akhir dari uraian saya ini akan kelihatan. Inti renungannya dulu. Satu, dalam mengalami pengalaman kerohanian, sering orang dikejar dengan 3 hal, yaitu apa saja yang dialami. Itu pertanyaan, dikejar dari situ. Karena orangnya orang yang belum dan tidak mengalami, kan ingin tahu kan, lalu mengejarnya dengan kata-kata ini, mengejar apa ya saya yang dialami. Itu. Mengejar kedua, apa saja yang disaksikan. Masih lagi mengejar yang ketiga, dan apa saja yang diketahui. Gitu. Apa yang dialami, apa yang disaksikan, apa yang diketahui. 3 poin ini, 3 pertanyaan ini, itu yang sering ditanyakan orang yang belum pernah mengalami. Normalnya misalnya kalau kita itu belum pernah jatuh cinta, dulu berkali-kali ya, saya ilustrasi ini selalu saya katakan Bapak. Orang itu kalau belum pernah jatuh cinta, lalu menghadapi orang yang pernah jatuh cinta, itu pertanyaannya seputar ini. Apa yang kamu alami ketika kamu jatuh cinta? Nah, kamu belum mengalami belum? Belum. Nah, karena ingin tahu, ngejar itu. Setelah dijawab, yang kedua, apa yang kau saksikan dalam percintaan itu gimana sih? Kalau sudah dijawab, masih ada lagi. Apa ya mengenai apa saja yang perlu diketahui waktu orang bercinta itu apa? Nah, seperti itu. Dari 3 persoalan ini, kalau dalam dunia kerohanian ditanya oleh orang yang belum dan tidak mengalami, kok jawab, maka ini orang bodoh. Nanti mungkin ada kesan ya, oh kalau begitu, apakah ilmu kerohanian itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan yang biasa atau pengalaman biasa? Beliau tidak mengatakan begitu. Tidak mengatakan. Kalau boleh kita tafsirkan, beliau menghargai juga ilmu pengetahuan syariat itu dihargai. Ini di sini persoalan adalah penerapan. Nah, itulah. Nah, jadi cara menghadapi ilmu pengetahuan rohani itu bagaimana? Bagaimana cara memahami ilmu pengetahuan keseharian bagaimana? Itu sebetulnya. Jangan di sini lalu ditembakkan ke wilayah yang bukan di sini. Gitu. Tidak perlu. Gitu. Biarlah ini berjalan sendiri. Istilahnya koeksistensi. Istilahnya kalau dalam bahasa filsafat. Ya. Jadi koeksistensi itu ialah saling menghargai 2 belah pihak, tapi juga tidak mengintervensi satu sama lain. Gitu. Ya, sendiri-sendiri, tapi saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Sebenarnya koeksistensi. Di sini saya tidak sebutkan itu. Kemudian yang kedua, apabila seseorang yang merasa dirinya telah memiliki pengalaman kerohanian tersebut menanggapi kejaran terhadap 3 hal itu menandakan kebodohan. Itu inti renungan.
dianggap itu merupakan kebodohan. Nah sekarang kita lihat dari sudut istilah itu, yang dimaksud kebodohan di situ apa? Ini tidak saya tulis di sini. Kebodohan itu artinya adalah bukan kebodohan dalam arti mutu pengetahuan, bukan. Adalah kurang paham bersikap dalam pertemuan dua pengalaman. Jadi kalau orang Jawa bilang urung pinter ngeterapke. Kalau yang lain istilahnya tepo selironya itu nepake seliro, menempatkan pada proporsinya tempatnya, itu dia enggak kurang paham. Inilah dianggap bodoh. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan biasa kan, yang namanya bodoh itu kan nggak tahu kan gitu. Ilmunya sempit sedikit. Kalau ditanya sering tidak bisa menjawab, nah itu dianggap bodoh. Tapi ini bukan itu. Hanya caranya nerapkan itu loh di dalam relasi atau hubungan antara pengalaman keseharian dengan pengalaman kerohanian, dia itu nggak pinter menerapkannya. Nah istilahnya mungkin kalau boleh orang Jawa bilang bener nih orang kebener itu istilahnya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya wa tawassaw bil haq, tetapi tidak wa tawassaw bis sabr. Hanya tawassaw bil haq. Apa eneke lurus-lurus saja. Tapi kurang memperhatikan wa tawassaw bis sabr ini. Wa tawassaw bis sabr ini kan metodenya, caranya ngeterapke itu gimana? Itu. Nah, sekarang urainya kita pecah-pecah ya. Yang pertama, pengalaman kerohanian dan pengalaman kehidupan sehari-hari itu sebetulnya bagaimana? Ini kita jelaskan. Orang atau manusia itu dianugerahi watak suka ingin tahu atau kuriositas, dalam bahasa Inggrisnya curiosity. Nah, ini watak manusia itu seperti itu. Itulah daya dorong pertama orang itu ngejar-ngejar orang supaya tahu. Ya istilah sekarang kepo. Saya sekarang istilah. Saya itu bahasa sekarang itu. Kalau dulu itu istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu kalau orang mengejar-ngejar tahu itu seperti gandrung kapirangu. Dedes. Gitu. Nah. Betul. Mungkin kalau dulu zaman saya masih mengajar dulu istilahnya anak-anak muda itu suka bahasa alay. Bahasa alay. Mungkin itu kepo itu mungkin bahasa alay. Bahasa anak-anak muda zaman milenium 2. Ketiga nih ya. Milenium ketiga. Nah ini di sini sebutkan manusia itu ingin tahu. Itu sejak bayi lahir sampai mati. Gitu. Ingin tahu. Nah, misalnya bapak-bapak ini umpamanya kira-kira yang sifatnya ilmu bukan kerohanian loh, ilmu pengetahuan biasa. Walaupun kita itu sudah sepuh, kira-kira apa tidak ingin tahu ya orang cantik itu. Apa kira-kira kalau sudah sepuh itu, oh kamu suang ayuku serana itu, oh, kira-kira begitu ya. Kalau kita jujur, ya bening hati kita, ngakui itu tetap. Walaupun sudah sepuh kalau ada orang ayu ya kepengen tahu dari mana ya dia itu. Gitu. Karena memang manusia itu melekat, ingin tahu. Dan itu kita katakan sungguh manusia wajib bersyukur pada Allah
atas anugerah yang luar biasa ini. Kita bersyukur. Bersyukurnya ya itu tadi menerapkan yang benar lah. Kalau ingin tahu ya ingin tahu saja. Gitu, percaya, oh ya sudah, gitu aja. Tidak usah mengejarnya seperti anak muda. Awas nanti rumahnya mana, saya cari alamatnya. Namanya siapa, orang tuanya mana. Nah, itu kan itu haknya kaum muda itu. Hak kaum sepuh sudahlah, berhenti. Udah ngerti di mana rumahnya? Oh sana, oh sudah ya sudah. Anda tahu gitu aja. Tapi kan sudah tersalurkan rasa ingin tahu. Sementara itu, dunia pengalaman, jadi mengalami, jadi masuk alam itu mengalami. Jadi pengalaman itu apa tuh? Pengalaman. Jadi mengalami, jadi masuk wilayah itu. Atau dunia yang dialami manusia itu sepanjang hidupnya dan juga kehidupannya ada dua, yaitu pengalaman kerohanian dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Keduanya melekat dalam diri setiap manusia. Tetapi keduanya berbeda cara mengalaminya. Nah, ini juga diakui dua-duanya itu ada. Pengalaman rohani, pengalaman kehidupan sehari-hari. Itu diakui. Nggak bisa tidak. Hanya caranya mengalami itu berbeda. Nah itulah. Dan karena cara mengalaminya berbeda, maka tidak perlu dibenturkan. Ini dibenturkan ke sini, ini dibenturkan sini. Ya sudah, linknya sudah, link kiri ya sudah, itu aja dilakoni. Link kanan ya sudah dilakoni. Tapi dua-duanya koeksistensi. Bareng, saling menghormati, nah, istilahnya menghormati, menghargai, tidak saling mengganggu. Bahkan juga tidak saling meremehkan. Dihormati, tidak boleh diremehkan. Ini meremehkan ini meremehkan, tidak bisa. Dua-duanya dilakoni dengan harmoni. Gitu. Ini penting sekali bagi kita. Pengalaman kerohanian, modal untuk mengenalnya adalah telinga di kepala. Nih, kali dua ini. Mata batin atau basiroh. Nah, letaknya ya di sini, tapi di mana kita nggak tahu ya. Dan lubuk jiwa atau fuad. Di dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nanti teksnya ditulis Arab sendiri ya Bapak-bapak. Ya, ini saya transliterasi dalam huruf Latin. Dan Allah yang mengeluarkan atau melahirkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, waktu itu kalian tidak tahu apa-apa sedikit pun. Ya, syai'an itu sedikit pun. Namun Allah menjadikan bagi kalian, ini mohon maaf ini kelirunya, menjadikan bagi kalian, ya. Bagi itu annya dicoret itu. Bagi kalian berupa pendengaran, penglihatan, nah ini double ya, al-absara. Kalau pendengaran satu itu, asam. Dan fuad, ini al-afidah jamaknya itu. Agar kalian bersyukur, la'alakum tashkurun. Nah, di sini fuad yang bagian dalam itu tidak disebutkan di situ dalam Quran itu. Kalau para ahli katakan ilmu kerohanian menyebutkan adalah fuad zauqi. Jadi fuad atau ruang batin, kira-kira gitu ya, yang sifatnya rasa di dalam. Tapi kalau
fuad, kan fuad tadi kan double. Fuad, harus jamaknya al-afidah. Jadi fuad dalam namanya fuad zauqi, rasa. Kalau di luar misalnya ini saya menyentuh begini ini ya halus, empuk ini juga diolah oleh fuad juga, ruang batin juga. Tapi namanya apa? Namanya fuad hissi. Hissiyun itu saraf. Jadi ini misalnya halus, Bapak. Nanti apalagi empuk. Empuk halus ini tidak dirasakan fuad tadi, fuad zauqi tidak. Itu fuad hissi dalam bahasa Arab. Fuad karena saraf saja, saraf panca indera. Nah, di sini pengalaman rohani itu fuadnya adalah fuad zauqi. Nah, monggo ini kita perlu mengoreksi pada diri kita. Mudah-mudahan kita terus pakai juga gitu loh. Fuad zauqi ini. Tetapi juga dibantu sinyalnya, masukannya itu, yakni lewat telinga dan juga lewat mata. Bedanya kalau pengalaman sehari-hari itu, telinganya telinga kepala ini. Jadi ini yang kita bisa pegang ini. Terus mata ya ini, mata kepala ini. Dari dua stimulus ya, rangsangan ya. Dari telinga dan mata. Itu diolah oleh kalau pengalaman sehari-hari ya, itu namanya hissi tadi, fuad hissi. Lalu timbullah ilmu. Jadi ilmu apa saja sekarang ada ilmu eksakta, ilmu sosial, ilmu humaniora. Ilmu eksakta itu kedokteran, biologi, kimia, fisika, astronomi, ya misalnya statistik. Kalau yang sudah teraplikasikan misalnya farmasi, kedokteran tadi misalnya. Itu. Yang kedua adalah ilmu sosial, banyak sekali. Ilmu politik, sosiologi, psikologi, misalnya antropologi, apalagi Bapak, ekonomi. Tadi politik sudah saya sebut belum ya? Politik itu ilmu sosial. Ilmu humaniora atau falsafat. Kemudian ilmu seni, misalnya seni sastra, ya, macam-macam seni itu yang luar biasa. Termasuk agama, tapi agama yang bukan wahyu. Agama kan dua itu dipecah dari ilmu agama. Agama yang sumbernya wahyu, kemudian agama yang sumbernya filsafat. Nah di sini yang agama yang sumbernya filsafat. Nah, itu seperti itu ya. Ini karena apa? Karena telinga, mata. Orang memikirkan kemudian filsafatan misalnya. Dari filsafat, alam semesta yang luas ini dilihat dengan mata. Masuk rangsangan, masuk ke fuad yang khisiat tadi. Yang kedua, masuk dari telinga, suara alam, kicaunya burung, suara angin, itu masuk telinga, diolah oleh fuadnya khisiat, timbul ilmu. Nah kemudian kalau ilmu pengetahuan rohani gimana? Ada mata. Mata di situ. Di sini kalau saya sebutkan di dalam ya namanya itu ialah namanya fuad tadi ya, namanya fuad zauqi itu, telinganya ini memang dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Istilahnya itu di sana merasa istilahnya. Nah, merasa ini apa? Ada setengah ahli mengatakan itulah telinga. Jadi telinga di dalam ruang rohani. Bentuknya sebetulnya wallahu alam, nggak bisa tidak. Tetapi kalau mata namanya ada, namanya basira. Kalau di luar ini mata ini namanya basor. Setengah ulama mengatakan nazar, juga bisa. Kalau batin namanya basira. Karena itu dalam Quran disebutkan al-absor. Al-absor itu bentuk jamak, penglihatan. Kalau asam itu kan hanya ini saja kelihatan mata kita. Ini lubangnya dua, tapi disebut Al-Quran hanya tunggal.
Tapi mata ini kelihatannya dua, lubangnya dua, tetapi disebut Allah double, jamak. Nah, yang satunya di mana? Gitu lah. Yang melekat ini namanya basar, yang tidak melekat di kepala ini namanya basirah. Rangsangan dari mata dalam batin dengan telinga dalam batin itu diolah oleh fuad zauki itu. Zauk itu namanya rasa. Kalau orang Jawa itu bukan namanya rasa tapi rasa. R-A-H-S-A. Rasa. Rasa itu bagian dalam. Tapi kalau ini halus atau empuk ini rasa biasa itu. Ini rasa. Zauk. Nah, itulah yang menghasilkan pengalaman rohani. Jadi strukturnya saja sudah berbeda kan? Nah, oleh karena itu kita teruskan dulu. Apa yang dialami, apa yang disaksikan, dan apa yang diketahui, tentu saja sebatas proses dan hasil dari pekerjaannya pendengaran, penglihatan batin, dan lubuk jiwa di atas. Ini yang ada di dalam segmen rohani tadi ya. Sementara itu pengalaman hidupan sehari-hari ya, sebelah kanan ditentukan oleh proses dan hasil dari pekerjaannya pendengaran gendang telinga, ini gendang telinga yang bergetar itu, mata kepala dengan lensa dan istilah jenis syaraf retina. Nah, lensa mata itu yang boleh bisa diganti-ganti, tapi kalau rusaknya retina sudah nggak bisa. Kan retina itu syaraf. Karena itu biasanya orang kelihatannya biasa mata dilihat begini tapi buta dia. Butanya karena apa? Tidak berjalannya retinanya. Retinanya yang rusak. Bagian dalam. Jadi kalau bundar begini, ini lensa di depan, ini normal dan bisa menangkap sinar, tapi di sini enggak rusak retinanya. Nah, ini kita harus hati-hati bahwa kalau mudah-mudahan retina kita itu jangan sampai rusak ya. Dan lubuk hati itu fuad hissi tadi, di sebelah kanan tadi ya. Dengan demikian kedua macam proses dan hasil tersebut tidak akan sama. Ini dengan ini lain. Ya mungkin sama punya telinga, punya mata, tapi modelnya berbeda mata dan telinganya. Kemudian di sini telinga dan mata, yaitu yang melekat di kepala itu. Fuadnya di sini fuad zauki, sini fuad hissi, yang syarafi gitu ya. Karena itu beda, wilayahnya beda-beda. Pengalaman kerohanian jauh lebih halus dan lebih bening daripada pengalaman kehidupan sehari-hari. Ini bedanya juga. Di sini lebih bening, ini kotor. Gitu. Maka antara bening dan kotor ini bagi umat beriman seperti kita itu hendaknya diseimbangkan. Jadi kalau kita berbuat kotor, ya dibeningkan. Ya. Kita bening terus, ya kadang tidak susah juga ya. Kadang-kadang kita juga ilmu pengetahuan luar itu juga kotor-kotor itu. Tapi dua-duanya itu hendaknya dijamin baik gitu loh. Berjejeran, saling menghormati, tidak saling mengintervensi, tapi mau diperhitungkan. Sehingga hidup kita itu harmoni di dalam ruang jiwa kita itu. Tepat sekali ya. Oleh karena itulah Ibnu Athaillah berani menegaskan bahwa barang siapa yang merasa telah mengalami pengalaman kerohanian, lalu dikejar berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berisi keingintahuan orang-orang yang hanya memiliki pengalaman kehidupan sehari-hari itu, lalu dia menanggapinya dengan menjawab segala hal yang ditanyakan, menjelaskan segala yang disaksikan, dan menyebutkan seluruh apa yang diketahuinya, maka pengaku telah memiliki pengalaman rohani tersebut disebut oleh Ibnu Athaillah sebagai orang yang bertanda bodoh. Nah, sekali lagi, bodoh di sini dari perspektif dunia pengalaman kerohanian. Jadi sekali lagi kita perlu hormat bahwa
Ibnu Athaillah tidak meremehkan pengalaman keseharian, hidup keseharian. Tidak. Beliau menghormati. Tapi sebaliknya, kalau mereka tanya itu jangan kau jawab dulu. Itu saja yang diminta oleh Athaillah. Imam Ghazali juga begitu ya. Imam Ghazali kan juga memfatwakan, mungkin ustadz yang lain sudah menyebutkan itu. Jadi pengalaman rohani itu jangan diceritakan orang lain. Sudahlah dirasakan sendiri aja. Mereka tanya, ya kalau kamu tanya gampang aja. Contoh seperti minuman itu ini. Bagaimana rasanya manisnya teh ini? Saya ceritakan susah ini. Inilah Bapak, namanya teh ini rasanya sepet-sepet sedikit, manis-manis sedikit. Bapak tidak bisa membayangkan itu. Walaupun saya jelaskan detail begitu, nggak memenuhi memenuhi pengetahuan yang Bapak langsung bisa. Nah, karena Bapak belum mengalami minum ini. Nah iya ngepas kayak gitu, ngangel itu. Ya. Nah itu oleh karena itu untuk supaya jawabnya 100% persis, 100%. Silakan Bapak minum. Itulah jawabannya. Sama dengan pengetahuan rohani. Ini enggak usah diomong ke. Enggak usah terangke kaya apa enggak paham. Oke enggak paham. Nah caranya gimana? Alami sendiri, itu jawabannya. Itulah. Kalau Imam Ghazali antara dia juga mengatakan begitu. Sama ini, Ibnu Athaillah juga gitu. Tapi jangan meremehkan. Gitu. Hargai. Gitu. Karena nyata betul di dalam hidup kita itu ada sesuatu yang kita bisa rasakan tapi tidak bisa diceritakan. Antara lain yaitu manisnya gula, nggak bisa kita ceritakan. Enaknya orang bercinta itu juga tidak bisa. Apalagi nikmatnya iman ya ketika disebutkan di khutbah itu. Nikmat Islam kita, alhamdulillah, nikmat iman. Seperti apa sih itu? Nah kalau kita nggak ngelakoni sendiri ya sulit untuk nikmat iman itu apa sih diomong ke khotib ini? Nikmat Islam itu seperti apa itu? Nggak bisa. Jangankan yang pelik seperti itu, yang tinggi mutunya begitu. Oh ini ada manisnya gula saja sulit untuk memberikan batasan atau definisi. Kan gitu Pak. Lalu disebutkan mengapa kok diberi tanda bodoh? Apa sebab? Sebab pertama, sangat mungkin apa yang diceritakan orang-orang yang berpengalaman rohani tersebut tidak bisa ditangkap tepat oleh orang-orang yang hanya berbekal pengalaman kehidupan sehari-hari dan bisa jadi salah tangkap. Ada suatu saat saya ditanya, Pak Damawi, bidadari itu urusan pengalaman rohani atau bukan? Saya mengatakan, iya, pengalaman rohani. Tapi dalam Quran kok disebutkan bidadari itu matanya demikian rupa, gitu, ayu-ayu, duduk di kursi-kursi, lalu memberikan layangan dengan gelas-gelas, gitu misalnya. Mereka belum pernah disentuh oleh seorang pun. Bagaimana itu? Boleh saja membayangkan, silahkan. Sebatas bayangan masing-masing. Nah kita ini kan kemampuan kita menilai cantiknya perempuan saja juga berbeda-beda. Mungkin Bapak menilai, misalnya istri saya, misalnya, Bapak menilai bla 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 bla. Si A bla 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 bla. Loh kenapa kok orangnya tunggal, tapi kok penilaiannya berbeda? Nah itu menunjukkan kelemahan manusia. Oleh karena itu dengan ada kelemahan ini Al-Quran mengatakan pokoknya di sana lebih cantiknya itu tanpa cacat. Tidak seperti pasanganmu di dunia ini. Silahkan membayangkan, silahkan bayangkan sendiri sampai ngelantur kemana-mana cantiknya. Oh begini, silahkan. Masing-masing orang imajinasinya berbeda-beda. Boleh.
Tapi yang jelas adalah lebih cantik daripada makhluk di bumi. Titik. Nah, kira-kira begitu itu loh. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Kedua, untuk menangkap dunia pengalaman rohani hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang memiliki pengalaman rohani yang sama. Sama-sama halusnya. Sama-sama beningnya. Kalau pengalaman kehidupan sehari-hari dijadikan alat atau instrumen untuk menangkap atau memahami secara tepat dunia pengalaman rohani, maka alat tersebut terlalu kasar dan terlalu kotor. Dulu pernah saya sebutkan ada pikiran memikirkan Allah itu. Lalu Kanjeng Nabi bilang, tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatihi. Fatuhliku. Pikirkanlah makhluk Allah itu. Mulai dari bintang yang terjauh dari bumi sampai paling dekat dengan kamu. Apa misalnya di bakteri-bakteri yang ada di ini, buku ini, di gelas ini, di ini, itu kecil itu. Silakan itu. Pikirkan itu. Sampai yang itu bintang-bintang di langit yang miliaran, bahkan triliunan itu. Silakan. Pikir itu. Dengan nalarmu. Tapi wala tafakkaru ala zatihi, tapi jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Apa hakikat Allah? Substansi Allah seperti apa? Modelnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Tidak usah. Fatuhliku, karena kalau kamu memikirkan kamu akan hancur. Fatuhliku, kalian akan hancur. Nah, ini tidak bisa. Nah, itu oleh Ibnu Khaldun yang dulu pernah juga saya singgung. Entah berapa kali. Ya. Tapi tidak apa-apa untuk mengingat-ingatkan saja. Yang namanya manusia kok memikirkan Allah itu sama dengan ini. Dengan pengetahuan umum, pengetahuan sehari-hari untuk menembak pengalaman rohani. Itu bagaikan melihat gunung, atau menimbang ya tepatnya. Menimbang gunung itu dengan neraca. Itu Ibnu Khaldun mengatakan itu. Gimana? Neraca itu sangat teliti, pada sampai miligram. Tapi alat ini untuk menimbang gunung Merapi misalnya. Yang salah siapa ini? Yang salah apanya itu? Bukan neracanya. Neracanya tetap teliti. Jadi akal manusia tetap teliti, sangat teliti. Tetapi yang ditimbang itu tidak semestinya. Tidak pada tempatnya. Masa gunung segede itu ditimbang dengan neraca. Neraca itu ya hanya emas berapa begitu. Nanti kalau kiloan ya pakai kilo. Jadi jangan dengan neraca. Neraca itu hanya berapa miligram, berapa gram, kira-kira sampai itu aja. Nah, Gunung Merapi jutaan ton gitu, dihitung ini. Fatul kamu akan hancur. Sama dengan ini. Dengan pengetahuan umum sehari-hari, melihat pengalaman rohani, nggak bisa itu. Terlalu kasar, terlalu kotor itu. Kalau ingin melihat ilmu kerohanian, hatimu yang halus dulu, yang bening dulu, gitu. Halus, jangan kasar, bening, bukan yang kotor. Gitu. Ada pertanyaan, orang-orang yang terbiasa menghayati pengalaman hidup sehari-hari, apakah bisa masuk ke dalam dunia pengalaman rohani? Jawabnya bisa, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Antara lain pertama, jiwa harus suci. Tazkiyatun nafs. Ya-nya itu satu saja itu, tazkiyatun nafs. Ya-nya tolong ini ke tazkiyatun nafs. Y-nya itu loh, Pak. Tazkiyatun, satu saja itu. Cara menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs antara lain dengan latihan secara terus-menerus membuat jarak hati dengan kenikmatan duniawi. Nah ini syaratnya itu supaya bening, ya, supaya halus, bening. Itu. Bagaimana membuat jarak hati? Jadi kalau tubuh nggak apa-apa, dekat nggak apa-apa. Kita punya
rekening 1 triliun rupiah di rekening itu dekat kita pegang ini nggak apa-apa secara fisik, tapi hati ini berjarak dengan angka-angka yang ada di dalam itu. Ditanya, kamu punya ya 1 triliun rupiah? Enggak, hanya di sini aja nama saya tercantum di sini. Secara administrasi ada, terus di situ disebutkan 1 triliun rupiah. Itu memang untuk atas nama siapa? Saya misalnya Muhammad Damam. Hanya itu aja. Nah, ini ada cerita Abdul Qadir Jailani. Itu orang kaya di Baghdad. Nah, itu didengkeni bahasa Jawa ya. Didengkii. Dengki, orang dengki itu hasad. Kalau Irani mungkin ada benernya, ada ghibtah. Ghibtah itu apa ya? Ghibtah itu ingin seperti beliau dengan mengikuti cara-cara, misalnya di orang kaya, kalau iri itu boleh. Artinya mengikuti bagaimana kamu gak jadi orang kaya, kerja keras dong. Nah, saya juga ingin kerja keras, itu orang iri. Dengki itu enggak, ingin menghancurkan orang itu supaya kekayaannya amjlok, supaya sama dengan saya tidak punya duit seperti ini. Itu dengki. Nah, itu dilalah punya tetangga yang dengkinya seperti itu. Tapi kan Abdul Qadir Jailani dalam kisah itu sudah diketahui bahwa hati orang itu seperti itu, hatinya itu. Karena biasa orang kalau bening kan bisa ada tanda-tanda hati orang itu jernih atau tidak gitu. Seperti Imam Ghazali suatu saat pernah ya begini ini, terus beliau hanya memberi komentar. Ini kambing masuk. Sebentar lagi ada binatang tertentu disebutkan masuk. Setelah forum hilang, pergi, ditanya oleh muridnya, ya Ustaz, ya Syekh, kok penjenengan kok mengatakan ada kambing masuk? Bukan kambing sungguhan. Ada orang yang masuk sini itu jiwanya itu kambing. Udah kok begitu? Itulah orang ahli rohani. Bagi orang yang tidak punya pengalaman itu, piye itu? Ngarani wong kok sifatnya kambing. Nah, kamu tidak bisa mengalami kok. Tapi kalau orang yang mengalami bisa itu menebak hati ini orang ini bersih atau tidak. Jadi penuh rekayasa enggak orang ini ngomong begitu. Memuji saya itu tulus enggak? Apa di balik itu ada keinginan tertentu ketika memuji saya? Bagi orang yang bersih hatinya halus bisa gitu nebak-nebak gitu. Tapi tidak pernah menyombongkan, aku ngerti kok sifatmu, enggak pernah. Itu berarti kesombongan. Dijaga di sini. Saya itu ngerti, itu aja. Wataknya apa? Ngerti. Enggak usah saya sebutkan. Gitulah kira-kira. Kalau sikapnya orang-orang yang sudah mencapai derajat cukup tinggi dalam kerohaniannya. Ini belajar hatinya kenikmatan dunia seperti keilmuan keagamaan, yaitu monggolah ini nanti dalamnya itu sudah saya sebutkan itu. Jabatan, kekayaan, ketubuhan, kenikmatan panca indera, kenikmatan ketubuhan, kenyamanan kejiwaan. Ini berapa saja ini Bapak. Monggo nanti panjenengan maos piyambak ini. Ini garis besar penggolongannya. Tapi rincian itu apa? Di situ semua sudah ada. Ya. Itulah kenikmatan dunia yang harus berjarak dari hati. Itu kan berat toh? Nah, karena kalau berat kita hormati aja yang sudah mengalami itu. Yang kedua, hidup ini seperti dijalankan. Lah ini yang lebih angel lagi ini. Bukan menjalankan. Nah, ini kalau Rasulullah itu ketika Isra bagaimana itu Bapak? Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra bi. Ini Allah yang menjalankan, bukan Rasulullah menjalankan, tapi beliau dijalankan oleh Allah. Ini lebih sulit lagi ini. Ya. Kita yang nomor
satu saja mungkin nggak lulus ini. Gitu. Apalagi tambah ini. Hidup seperti dijalankan, bukan seperti kayak pewayangan, bukan seperti dalang dan wayang, bukan. Memang berserah diri pada Allah dan saya itu hamba-Mu ya Allah. Apa-apa tidak mungkin keluar dari ilmu-Mu ya Allah. Tidak mungkin keluar dari kodrat-Mu ya Allah. Tidak mungkin keluar dari kekuasaan dan kebesaran. Saya menyerah total ya Allah. Tapi menyerahnya hanya kepada Allah saja loh Bapak. Orang macam itulah yang merasa dijalankan. Bukan menjalani. Kalau menjalani karena merasa dirinya kuat. Oh, saya punya kekuatan kok, saya punya kemampuan kok. Saya kan punya ilmu banyak. Saya kan punya kekuatan tubuh yang bagus. Saya kan punya kekuasaan, apalagi saya punya kekayaan. Saya bisa menjalankan. Jadi percaya dirinya begitu kuatnya. Di sini enggak. Dirontokkan semua di hadapan Allah. Engkau monggo jalankan ya Allah menurut kehendak-Mu. Aku menyerah total kepada Engkau. Tapi kalau dengan urusan sesama, saya masih berusaha. Ada tetangga yang ingin bantuan, tak bantu dengan uang saya, dengan tenaga saya, dengan pikiran saya, dengan ilmu saya. Tapi kalau dengan kepada Engkau ya, monggo. Engkau apakan, monggo. Seperti itu. Ini yang kedua ya. Nah seperti itulah, maka di sini kita sebutkan keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dijaga dengan penuh kewaspadaan batin. Sekaligus dibingkai dengan tawakal Allah. Tawakal Allah itu masih ada unsur usaha ya, usaha. Seperti sekarang ini pandemi begini nih. Bagaimana itu antara tawakal dengan berserah diri? Ya berserah diri. Ya Allah, ini sudah engkau ketahui pandemi akan terjadi berapa tahun di Indonesia. Siapa yang meninggal, siapa yang sembuh, siapa yang kena. Engkau tahu semua qadarullah. Tapi sebagai manusia, kalau ada ilmu katanya, engkau mengatakan belajarlah ilmu. Katanya suruh wa tafakkaruna la khalqillah subhana rabbana sama khalaqta hadza batila. Ini tidak ada yang batil. Engkau juga berfirman begitu ya Allah. Saya menjalankan itu. Tawakal dengan cara itu. Cukup. Jadi tawakal ini tidak menyerah total kepada sesama manusia. Jadi disuruh misalnya bapak-bapak ini kalau di dalam misalnya ada keluarga yang sakit lalu bapak tidak hati-hati, enggak apa-apa. Enggak, tidak kenal virus itu, tidak kenal suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak. Ya, kalau enggak hati-hati ya dikenai sungguh oleh virus itu. Itu perlu tawakal. Kemudian yang kedua, sebentar lagi, pengalaman kerohanian adalah pengalaman khusus tanpa membeda-bedakan, apalagi merendahkan antar orang. Memang seharusnya diakui bahwa pengalaman kerohanian merupakan pengalaman yang bersifat khusus. Hanya bagi yang bersedia, mampu, dan berkemauan untuk mencapai derajat pengalaman kerohanian itu. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan khusus itu? Sebab tidak semua orang bersedia. Kalau bersedia mungkin tidak mampu. Kalau mampu mungkin tidak berkemauan, gitu, untuk menanggung risiko dan menjalani berbagai macam ujian kerohanian yang tersusun dalam paket yang seharusnya dijalani dengan ketat dan disiplin dan sadar penuh. Nah di sini mampu ya mungkin ya bapak-bapak, bersedia ya, tetapi apa kemauannya lembek. Ada kemauannya keras, tapi tidak mampu. Ada yang kemauannya keras, mampu, tapi tidak bersedia. Dalam arti menanggung risiko. Ya, tidak bisa. 3 ini. 1,
Bersedia? Oke. Kalau bersedia, apa resikonya? Ya bersedia, pokoknya apapun. Sampai ke ujung dunia saya akan tempuh, misalnya kalau ada orang bilang begitu. Kedua, mampu tenagamu, pikiranmu, perasaanmu, semua hal yang untuk mendukung perjalanan itu sanggup. Oke. Sudah diukur betul ya? Ya. Mau. Punya kemauan keras enggak? Ketekunan enggak? Kegigihan enggak? Ya. Kalau tidak ya enggak bisa. Itulah sebabnya ini ilmu khusus. Ya, oleh karena itu kalau tidak mampu ya sudahlah. Wong juga itu tidak merupakan kewajiban ya. Jadi kalau beriringan bolehlah gitu. Tapi kalau ini wajib tidak. Tapi diberi kesempatan yang sama. Berpengetahuan semacam itu. Yang penting adalah perlunya saling menghormati antara yang sudah mengalami dan yang belum mengalami. Tidak perlu secara ekstrim memuja-muja di satu sisi, tetapi di sisi lain menganggap remeh. Wah, kalau pengolahan rohani itu kayaknya hebat. Saya enggak ngeremeh ya, enggak perlu. Sama ini lebih pengetahuan umum itu lebih bagus daripada pengolahan rohani. Ya enggak benar juga. Sekali lagi itu ya, saya tekankan itu sejajar, saling menghormat, koeksistensi itu. Biarlah antara dua kelompok tersebut bersedia saling menyapa dan saling mengisi. Mungkin ada sisi kelebihannya atau sisi kekurangannya. Makanya sekarang itu ada tahu orang yang memuja-muja maaf. Gitu. Nah ini yang dikatakan itu ada orang Jawa yang menganalisis tentang apa itu Bapak? Tanda apa di dalam Jawa itu apa? Pangkon. Pangkon itu loh. Hono Coroko, Dota Sawala, pada jayanya Mogo Potongo itu loh. Kan tidak dipangku. Hono Coroko, Hono, no itu kan vokal. Kalau dipangku, en jadian. Katanya orang Jawa itu suka kelemahannya di situ, apesnya itu di situ. Nah, wong Jawa ini dipangku mati. Pangkunya apa? Itu beri uang, mingkem. Beri jabatan, mingkem. Dirangkul api-api dengan sikap yang bagus, mingkem. Karena dipangku. Maka di dalam filsafat Jawa ada namanya Sariswara itu ada juga. AIOE itu loh, Pak. AIOE. Jadi vokalnya itu ada tuh. Kalau O dan organisasi itu O toh. Apa ditulis organisasi itu ho terus diberi misalnya diberi ya nggak bisa. Kurang pas. Itu ada tanda sendiri. Nah ini artinya dia katakan sebetulnya manusia itu punya prinsip. Jadi kalau tanda O, E tidak bisa dimatikan oleh huruf lain. Nggak bisa. Ya O ya O. Di mana saja O ya tetap O. Nah orang itu juga gitu. Jadi kalau berpengetahuan pengalaman rohani diletakkan di dalam pengalaman pengetahuan seharian, dia tetap bertahan. Saya ini urusan pengetahuan sehari-hari atau pengetahuan rohanian. Nah saya itu punya pengalaman rohanian. Walaupun dicelup di situ tidak akan berubah. Emas tetap emas. Nggak akan emas diambil terus dicelupkan di dalam bahasa Jawanya peceren. Pelimbahan berubah jadi besi. Enggak. Yang tetap emas. Nah ini sama dengan pengalaman rohani ini sebetulnya adalah pengalaman khusus yang iya pengalaman. Nah, ini yang beratnya. Karena itu kita ini kalau diparingi misalnya di Bapak, mungkin di antara Bapak ada yang memiliki kemampuan, memiliki kesediaan, atau urutannya kesediaan, kemampuan, dan kemauan. Siapa tahu dapat itu. Wah, luar biasa itu. Khusus itu. Lalu itu terus untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat yang penuh kekotoran seperti ini. Kita lebih tegak saja. Gini-gini. Walau saya tebak kok. Aku ilmu kayak kowe itu ilmu kerohanian.
Tapi enggak perlu saya ngerti, enggak usah. Hanya orang lain mengatakan, ini orangnya kok gak doyan ya. Diginikan gak doyan, sini gak doyan. Apa tuh rahasianya? Nah, kamu gak tahu ilmu kerohanian. Kalau kamu tahu ilmu kerohanian, maka tahu rahasianya kenapa orang ini tidak gampang dipengaruhi. Prinsipnya kuat. Nah, apalagi seperti zaman sekarang nih Bapak-bapak, mensewu. Waduh, cobaan kiri kanan, tarian kiri kanan, Masya Allah. Nah, kalau Bapak ini punya ilmu kerohanian yang seperti dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini, wah, insya Allah tegak saja, perwira saja. Jatmiko orang Jawa. Wes tarian nggak kodal. Saya punya prinsip sendiri. Gitu. Nah, itulah. Nah, karena itu lalu tindak lanjut praktek sebaiknya pengalaman kehidupan sehari-hari didampingi pengalaman kerohanian seberapa mampu mawon Bapak. Jadi tidak usah memaksa-maksakan diri. Seberapa mampu itu sudah lumayan loh, tenan itu. Seberapa mampu saja, sak mampunya. Dan ukuran seberapa mampu itu bagaimana Pak Dawami? Ya jangan kemasukan sifat malas. Misalnya ya, kita itu mampu sampai derajat 50. Tapi karena kemalasan kita, lalu hanya mencapai hanya 30. Bukan, itu namanya tidak semampunya namanya. Kalau semampunya ya harus 50 itu. Yang 20 yang ada unsur masuknya kemalasan itu hilangkan. Harus 50. Itu namanya semampu. Oh, memang semampunya segitu. Nanti takdirkan saya tak terima. Saya tidak melebihi 60, enggak usah. Nah, itu. Yang lain 100 silahkan. Enggak. Memang kamu ditakdirkan. Jadi saya dibantah persoalan ini begini. Padahal ini kalau menyerah begitu, kita sebenarnya 50 kan bisa 60. Ini kan sudah begini aja. Umpamanya penjenengan itu melihat pohon itu, misalnya penjenengan itu dipatok dengan Gusti Allah itu jadi batang jarak, terus ditanam petani itu di pagar. Apa sampean akan cita-cita menjadi sengon? Apa bisa? Atau sengon ingin jadi jati? Bisa? Enggak bisa. Ya sudah dinikmati saja, jadi jarak ya jarak, tapi jarak yang bermanfaat. Jangan sudah jadi jarak, ngelokro. Sudah jarak, ngelokro lagi. Itu namanya ngerugikan takdirnya. Jadi jarak itu bagi Allah berguna bagi kamu, wahai jarak. Kamu jadi orang kecil. Itu kalau kamu syukuri dengan ikhlas betul, manfaatnya, keberkahannya luar biasa dibanding dari orang yang lebih kaya, yang jadi sengon atau jati. Banyak jati hanya jadi tonggak saja, nggak dijadikan apa itu? Apa ini namanya? Kosen pintu atau meja. Banyak yang dionggokkan saja, dimakan rayap, dibakar. Ongkos jati loh. Maksudnya jatinya itu enggak jadi kosen pintu, jadi ini apa namanya Bapak? Mebeler ini loh, yang itu. Nah, karena tidak mensyukuri itu, jati itu. Gitu. Sama manusia itu ditakdirkan, alhamdulillah. Saya semaksimal mungkin semampuku. Saya manfaatkan betul. Nah, ya makanya ini namanya nilai pengalaman kerohanian. Terus itulah pengalaman utuh yang seharusnya dirasakan. Jadi kalau pengalaman sehari-hari perlu didampingi oleh pengalaman kerohanian, bukan kita untuk saling merendahkan. Gitu. Baiklah sampai di situ. Mungkin masih ada 5 menit. Iya, moga. Waalaikumsalam. Iya. Masuk. Dengar yang iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Ustadz, kalau ini pengalaman rohani yang dialami oleh manusia dengan berbagai tahapan-tahapan, kemudian pakai guru dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Pengalaman rohani Rasulullah, beliau pasti yang tertinggi, secara rohani beliau pasti tertinggi. Nah, bagaimana cara Rasulullah mendapatkan atau memiliki pengalaman rohani tertinggi tersebut? Kalau setahu saya, di antara umatnya yang menekuni supaya mendapatkan pengalaman rohani kan harus belajar dengan guru, kemudian harus melakukan suluk ya Ustadz ya, tahapan-tahapan ini dan itu agar mencapai pengalaman rohani. Sedangkan kalau di hadis-hadis itu, apakah juga harus ada tahapan-tahapan yang harus dilewati? Menurut saya di Muhammadiyah kan boten-boten ya, dengan cara-cara seperti sufi-sufi itu. Tapi dengan cara biasa-biasa bisa enggak? Seperti yang dimiliki Rasulullah itu. Matur nuwun. Matur nuwun. Ini saya bukan bandingkan ya, ilustrasikan aja seperti akhlak ya. Yang kita kerjakan akhlak sekarang itu akhlak yang mana? Ini nanti suatu saat juga saya bahas di pengajian besar di tingkat PP Muhammadiyah. Yang sebetulnya yang disebutkan akhlak itu apa? Akhlak itu dulunya belum diilmukan. Gitu. Jadi akhlak itu yang dikerjakan oleh Rasulullah itu ya begitu dapat wahyu diamalkan, dapat wahyu diamalkan, gitu. Rasulullah tidak melakukan ini jujur itu adalah strukturnya begini, tanda-tandanya begini, tahapan untuk menjalankan jujur itu begini, tidak pernah. Ya beliau langsung aja mengamalkan lah. Kita mengamati gerak Rasulullah ketika menjalankan jujur itu. Nah, pengamatan terhadap gerak Rasulullah melakukan kejujuran itu oleh para ulama lalu diilmukan, yang disebut dengan ilmu akhlak. Ini juga begitu. Pengetahuan rohani itu dulu zaman Rasulullah tidak pernah Rasulullah. Oh inilah yang namanya, misalnya ini tingkat ma'rifah ini. Misalnya itu, ini syuhud. Tidak pernah. Ya sudah dijalankan saja. Seperti Mi'raj, ke langit, sampai Sidratul Muntaha. Ya sudah begitu aja. Diceritakan. Nah, ulama-ulama itu lalu mengamati itu. Perjalanan begitu itu apa? Lalu mengatakan, itulah ma'rifah. Itulah suluk. Itu kan pengilmuan ulama-ulama. Itu loh Bapak. Jadi kita ini sama. Kita kok jadi sulit begini ya, misalnya itu. Karena ini memang sudah disistematisasikan oleh para ulama menurut bidangnya. Kalau ini ilmu hikmah, kalau dalam bahasa umum itu ilmu tasawuf. Gitu. Ya ulama tasawuf itu mengilmukan pengalaman itu seperti ini. Jadi ketok berat gitu ya. Tapi misalnya kalau kita ingin kita ingin ringan, ya ambil sendiri. Misalnya Qur'annya ayat berapa, jabaran ayat itu ayat berapa saja diterangkan ayat, munasabah ayat dalam ilmu tafsir. Terus itu nanti saya lakoni itu kira-kira menurut tangkapan saya hadis mana saja yang saya pakai untuk menjawab. Nah terus dilakoni. Nah itu seperti Rasulullah. Tapi kan terlalu panjang. Itulah. Terlalu panjang. Ulama-ulama ini sudah mengorbankan dirinya, membelanjakan dirinya, membuat sistematisasi pengalaman kerohanian seperti itu, sehingga kelihatan jelas itu, pondok-pondok. Nah kita itu tinggal menikmati. Maka tadi ada catatan, kalau merasa berat, semampunya saja.
Tidak usah ngoyo. Kalau Rasulullah itu bukan tandingan kita. Beliau itu sumbernya, contohnya, uswahnya. Tapi prakteknya, syukur mendekati itu sudah lumayan. Itu. Tapi menyamakan, Masya Allah, nggak bisa. Terlalu jauh. Oleh karena itu kita ini, ya sebenarnya itu aja Bapak. Jadi kalau di kalangan Muhammadiyah itu, andai kata misalnya, ini dalam tasawuf ini kok kelihatannya rumit-rumit. Boleh saja ngambil langsung ke Al-Quran. Ambil, tapi itu hanya salah satu saja. Salah satu. Dari sekian misalnya gini hanya sekeping saja itu. Ini saya punya buku itu 100 berapa itu? 165 kebiasaan Rasulullah dalam hidupnya itu. Saya baca itu. Jadi ya sebatas pengarangnya itu ya. Apakah Rasulullah kebiasaannya 165? Jelas tidak. Mungkin lebih. Tapi itu saja saya baca. Masya Allah. Berapa persen saya bisa menjalankan ini? Itu baru karangan manusia mensistematisasikan kehidupan Rasulullah. Apalagi utuh seperti Rasulullah. Dan itu tidak ada kewajiban seperti itu, tidak ada. Ikutilah semampunya. Maka dikatakan la yukallifullah nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itulah ayat 286 surah Al-Baqarah. Intinya Bapak, kalau malam ini boleh saya menyarankan, monggo paling tidak jangan dilepeh lah ini ilmu yang dianjurkan oleh Athaillah ini. Ya ini ilmu kerohanian itu walaupun sedikit ya enggak apa-apa. Sedikit syukur banyak gitu. Untuk mengimbangi pengalaman pengetahuan kita sehari-hari yang sering kadang-kadang adalah menuju tidak bening dan kotor itu. Kasar, kotor. Diimbangi dengan kecil ini ya, syukur besar supaya hidup kita lebih terjaga. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf ini uraian terlalu panjang ya barangkali begitu. Tapi mudah-mudahan manfaatnya, insya Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon maaf ya ada kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik Ustaz Dawamin, terima kasih atas penyampaiannya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita amalkan dalam sehari-hari sehingga setidaknya zaman sekarang itu kemal Ustadz, namanya kepo maksimal. Seperti itu. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap dukung kami di channel YouTube SA14 Studio PDM Kota Yogyakarta. Jangan lupa like, share, komen untuk terus majukan konten-konten kita. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian Baitul Hikmah pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hafidz Nawfazil Adim mohon undur diri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke studio saat ini. Terima kasih rekan Adim yang sudah memandu acara kajian Baitul Hikmah pada kesempatan malam hari ini yang langsung di Aula PDM Kota Yogyakarta. Kami sampaikan terima kasih juga kepada para jamaah Zumiyah yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja dalam mengikuti kajian Baitul Hikmah pada malam hari ini. Dan kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Tata, seluruh kerabat PDM TV Kota Yogyakarta mengaturkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang dengan tema dan ustadz yang berbeda. Dari lantai 3 PDM TV Kota Yogyakarta, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مجدا محمد نور القلب ضياء يا هنيئا